Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Rizky Ananda Putra dalam pembelajaran matematika. Belajar kali ini kita akan ke topik perkalian antar bentuk akar. Ya, kita mulai dari konsep yang paling dasar, baru kita mulai dengan latihan-latihan soal. Ya, di sini kita tulis dulu judul untuk video kali ini, kita ke perkalian antar bentuk akar. Ya, mari kita lihat di sini. Ini judulnya. Kita mulai dari konsep dasar dulu. Konsep dasar. Ya. Nah, kita punya sifat akar A. Ini akar A dikali dengan akar B. Akar B itu sama dengan akarnya setiap bilangan basisnya itu kita kalikan langsung. Ya, ini bisa ya dalam perkalian akar. Jadi akar-akar bisa langsung digabungkan ke dalam satu tanda akar seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya akar 2 kita kali dengan akar 3. Maka hasilnya akar 6 atau akar 2 kali 3 kita gabungkan ke dalam satu payung atau satu akar. Jadi hasilnya adalah akar 6. Ya, misalnya yang kedua, bagaimana kalau angkanya sama? Akar 5 dikali dengan akar 5 sama dengan akar 25. Akar 25. Nah, akar 25 ini adalah 5. Kenapa 5? Karena 5 pangkat 2 itu hasilnya adalah 25. Nah, kita harus tahu bilangan-bilangan kuadrat seperti ini. Ya, ini ada 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16, sampai dengan 20 kuadrat sama dengan 400. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan akar 49 itu berapa? Berarti kita cari berapa kuadrat yang menghasilkan 49, ternyata 7 kuadrat, maka akar 49 itu sama dengan 7. Misalnya akar dari 196, berarti akar berapa pangkat 2 yang menghasilkan 196? Jawabannya adalah 14 pangkat 2, berarti akar 196 adalah 14. Oke, ini hanya sekedar akar kuadrat, ya, kebalikan dari pangkat 2. Nah, sekarang kita lanjut di sini. Bagaimana kalau ada angka di luar akar? Nah, kalau ada angka di luar akar, maka ini kalau bentuk umumnya kita bisa pakai misalnya P akar A dikali dengan Q akar B. Ini masih dalam bentuk perkalian ya. Jadi bisa kita kalikan yang tidak ada akarnya atau bilangan pokoknya yang di luar ini. P kita kali dengan Q, terus yang akarnya kita kali dengan akarnya. Akar A kita kali dengan akar B. Atau berarti P dikali dengan Q akar A dikali B. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti hasilnya tinggal bentuknya seperti apa. Contoh, misalnya kita menggunakan bilangan 3 akar 2 dikali dengan 4 akar 5. Nah, di sini kita langsung saja 3 dikali 4, 3 dikali dengan 4, akarnya kita langsung kalikan 2 dikali dengan 5, maka hasilnya 3 kali 4 12, akar 2 kali 5 itu 10, maka jawabannya adalah 12 akar 10. Nah, seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau hasil perkalian bisa disederhanakan? Contohnya seperti apa? Misalnya hasil perkaliannya itu kita buat dulu garis batasnya. Ya,
Misalnya hasil perkaliannya seperti ini. Ada akar 10 dikali dengan akar 5. Akar 5. Nah, ini kan menjadi akar 50. Nah, akar 50 ini, akar 50 berapa kuadrat? Bisa tidak kita bagi dengan angka kuadrat? Ternyata bisa. Dari 25 ini, berarti 25 dikali 2 itu bisa menghasilkan 20. Seperti itu ya. Sebentar. Oke. 20 ini sama dengan 25 kali 2. Sama dengan 50. Nah, akar 25 itu 5, akar 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya ada akar 8 dikali dengan akar 2. Akar 8 kali akar 2 itu kan 16. Akar 16 itu ada tidak? Berarti kita lihat. Ada tidak? Bilang, oh ada. 4 kuadrat sama dengan 16. Maka akar 16 itu sama dengan 4. Ya, seperti itu. Nah, ada lagi yang lain? Ada. Misalnya akar 28 dikali dengan akar 7. Nah, akar 28 kali akar 7 ini kita lihat. Akar 28 kali akar 7 kita kalikan langsung ke dalamnya. Akar 28 ada tidak bilangan kuadratnya? Oh, tidak ada 28-nya. Akar 7 ada tidak? Oh, tidak ada. Berarti kita kalikan masuk. 28 dikalikan dengan 7. Kalau akar 28 kali 7, kita tinggal kalikan. 28 kali 7 itu berapa? Ternyata 196. Kita lihat di sini. 196 ada tidak? Oh, ada. 14 kuadrat sama dengan 196. Berarti akar dari 196 itu adalah 14. Nah, seperti ini contohnya yang bisa disederhanakan. Ketika kita sudah kalikan, ternyata angkanya di dalam masih bisa kita sederhanakan. Oke, semoga bisa dipahami dengan sangat baik. Nah, catatan pentingnya, sebentar kita. Catatan pentingnya. Catatan penting di sini, kalau ada tanda negatif di depan angka, tandanya tetap berlaku. Ya, kalau ada bentuk akar yang sama, hasilnya bisa jadi bilangan bulat. Misalnya tadi akar 5 dikali dengan akar 5. Nah, hasilnya adalah 5 itu sendiri, atau kita simbolkan dengan misalnya akar A dikali dengan akar A itu sama dengan akar A kuadrat. Nah, akar A kuadrat itu sama dengan A. Begitu ya. Nah, perkalian akar tidak memerlukan penyamaan penyebut seperti penjumlahan akar. Dia tidak samakan penyebut ya. Ini untuk perkalian saja, karena video ini kita khusus bahas tentang perkalian. Ya, mari kita coba latihan soal. Latihan soal nomor 1. Akar 3 kali akar 12. Nah, akar 3 kali akar 12 itu sama dengan akar 36. Kita lihat di sini. 36. Oh, ada 6 kuadrat itu sama dengan 36. Berarti akar dari 36 itu sama dengan 6. Ya. Nomor 2. Misalnya 2 akar 5 dikali dengan 3 akar 10. Kita lihat. 2 kita bisa kali langsung dengan 3 yang di depan dengan yang di depan. Akar kita kalikan dengan akarnya. 5 dikali dengan 10. Baru kita kurungin. 2 kali 5 itu 6. Akar 50. Nah, akar 50 ini seperti tadi kita bisa sederhanakan, karena 50 itu bisa dibagi dengan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat apa saja yang bisa dibagi dengan 50? 25. Apakah ada lagi yang lain? Tidak ada, cuman 25. Berarti
Karena 6 dikali 50 dibagi 25 itu 2, artinya 25 dikali dengan 2 itu 50. Berarti di sini 6 kali akar 25 dikali dengan akar 2. Akar 25 itu kan 5, maka 6 dikali dengan 5 dikali dengan akar 2. Maka 6 kali 5 itu 30 akar 2. Ya, jadi hasilnya adalah 30 akar 2. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut untuk contoh soal yang ketiga. Misalnya, negatif 4 akar 7 dikali dengan 2 akar 14. Nah, sekarang kita dihadapkan dengan bilangan angka di depan 4 ini, tanda di depan 4 ini adalah tanda negatif. Nah, bagaimana? Tetap hitung tanda negatifnya, tetap. Jadi, seperti ini, negatif 4 dikali dengan 2. Sedangkan akarnya, akar 7 dikali dengan akar 14. Nah, coba kita sederhanakan. Kalau seperti ini, coba lihat, akar min 4 kali 2 itu kan negatif 8. Nah, sekarang akar 7, 14 itu kan bisa kita ubah menjadi 7 kali 2, biar ada teman akar 7-nya nanti. Jadi negatif 8 dikali dengan akar 7 dikali dengan akar 7 ini dikali, mirip kurang, sebentar saya hapus biar tidak salah paham. Oke, di sini kali lagi dengan akar 2. Jadi di sini negatif 8 yang kembar ini bisa kita kalikan. Akar 7 kali 7 49 kali akar 2. Nah, sekarang akar 49 itu kan 7, karena 7 pangkat 2 itu 49. Jadi kita bisa tulis negatif 8 dikali dengan 7 kali dengan akar 2. Maka hasil akhirnya adalah negatif 8 dikali 7 itu negatif 56. Jadi hasilnya adalah negatif 56 akar 2. Semoga bisa dipahami dengan sangat baik. Sampai di sini dulu penjelasan dari saya terkait perkalian antar bentuk akar. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.